Welcome to the Baseface Network. I don't need new buddies, I don't need new buddies. I ain't just a game boy. Day one's all I keep around me. 우리 집 현관부터 공업선까지 가는 동선 내 캐릭터 멋져. 가끔 위험해도 보고 싶어. 그러니까 덤벼. Nobody can stop. I'm easy first. Game 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 boy. Game 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 boy. Di sini kita akan membahas mengenai integral. Apa itu integral? Jadi, integral biasa disebut dengan anti turunan atau kebalikan dari turunan itu sendiri. Maka dari itu, sebelum membahas lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai turunan. Di sini kita akan membahas mengenai basic dari turunan itu sendiri, di mana rumus turunan perpangkatan, jika Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen sama dengan N kali X pangkat N kurang 1. Agar lebih paham, kita akan masuk ke dalam contoh. Di mana Fx sama dengan X pangkat 3, maka F aksen X-nya sama dengan 3X pangkat 2. Jika ada X pangkat 3 tambah 5, maka F aksen X-nya sama dengan 3X pangkat 2. Jika ada X pangkat 3 kurang 2, maka F aksen X-nya sama dengan 3X pangkat 2. Jika ada X pangkat 3 tambah 10, maka F aksen X-nya sama dengan 3X pangkat 2. Nah, dari kiri ke kanan itu disebut dengan turunan. Karena sesuai dengan rumus awalnya, jika ada Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen sama dengan N kali X pangkat N kurang 1. Dan dari kanan ke kiri, itu disebut dengan integral, atau kebalikan dari turunan. Maka dapat kita simpulkan bahwa integral adalah kebalikan dari turunan, atau di mana kita mencari fungsi awal dari turunan itu sendiri. Rumus secara umumnya adalah integral turunan X pangkat N sama dengan 1 per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 ditambah C. Kita masuk ke dalam fungsi integral. Nah, sebelum masuk ke fungsi integral, kita akan membahas mengenai lambangnya. Lambang dari integral itu seperti cacing yang saya bulatkan. Nah, selanjutnya fungsi dari integral. Selain untuk mencari fungsi awal dari fungsi turunan, integral juga berfungsi untuk mencari luas di bawah kurva. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke materi selanjutnya. Ada integral tak tentu. Nah, adapun pengertian dari integral tak tentu itu adalah integral tak tentu ini biasanya disebut dengan sebagai antiturunan atau antiderivatif, yaitu suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Nah, fungsi ini belum memiliki nilai pasti sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. Jadi kalau integral tak tentu itu memiliki fungsi fx yang ditulis sebagai integral fx dx disebut integral tak tentu dari fx. Jika fx arti turunan dari fx, maka dapat dibuat rumusnya yaitu integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Nah, adapun maksud dari rumus tersebut, keterangannya yaitu simbol integral itu adalah notasi integral. Kalau fx sama dengan fungsi integran, fx sama dengan fungsi integral umum yang bersifat f turunan x sama dengan fx, c sama dengan nilai konstan pengintegralan. Sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama adalah sifat penjumlahan dan pengurangan, di mana integral fx plus minus gx kali dx sama dengan integral fx kali dx plus minus integral gx kali dx. Yang kedua adalah sifat integral tak tentu berpangkat, di mana integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 tambah c, jika n sama dengan 1 dan jika n sama dengan tidak 1. Maka integral x min 1 dx sama dengan ln mutlak x tambah c. Yang ketiga adalah sifat integral tak tentu trigonometri. Integral
cos x dx sama dengan sin x tambah c. B. Integral sin x dx sama dengan minus cos x tambah c. C. Integral cosec kuadrat x dx sama dengan minus kotangen x tambah c. D. Integral secant kuadrat x dx sama dengan tangan x tambah c. E. Integral kotangen x kali cosec x dx sama dengan minus cosec x tambah c. F. Integral tangan x kali sec x dx sama dengan sec x tambah c. G. Integral cosec x dx sama dengan integral ln mutlak kotangan x tambah cosec x tambah c. H. Integral sec x dx sama dengan ln mutlak tan x tambah sec x tambah c. Nah, kita masuk kepada contoh soalnya, yaitu ada di sini tertulis fx sama dengan 2x ditambah 3, gx sama dengan x pangkat 2. Yang ditanya itu integral fx ditambah gx dx. Nah, kita masuk kepada rumusnya, yaitu integral fx dx ditambah integral gx dx. Nah, jadi kita masukkan aja, kita substitusikan, yaitu nilai fx-nya ke integral fx dan gx-nya kepada integral gx. Jadi itu sudah tertulis integral 2x ditambah 3 dx ditambah integral x pangkat 2 dx. Jadi dapat dihasilkan yaitu x pangkat 2 ditambah 3x ditambah c ditambah 1/3x pangkat 3 ditambah c. Jadi jawabannya x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 3x pangkat 3 ditambah c. Jadi kita masuk kepada contoh soalnya, yaitu ini ada ditulis fx sama dengan x pangkat 3. Yang ditanya itu cara pengerjaan integral tak tentu berpangkat. Jadi itu kan kita sudah dapat lihat kalau pangkatnya itu 3, jadi dia tidak sama dengan 1. Jadi rumusnya itu kita memakai yang integral x pangkat n dx ditambah 1/n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Jadi kita masukkan saja nilai n-nya, yaitu 3. Jadi 1/3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 ditambah c. Jadi hasilnya 1/4 x pangkat 4 ditambah c. Di sini kita akan mempelajari tentang integral tentu. Kata tentu dalam integral tentu yang bermakna sudah pasti atau sudah ditentukan. Oleh karena itu, integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan batas nilai awal dan akhirnya. Batas dari integral tentu adalah A sampai B atau batas atas sampai batas bawah. Rumus integral tentu adalah integral batas atas A, batas bawah B, fx dx sama dengan fa min fb. Di sini saya akan mengasih satu contoh soal. Integral batas atas 2, batas bawah 0. 3x pangkat 2 min 15x pangkat 1 min 18x 18 dx sama dengan 3x pangkat 2, 2-nya ditambah 1 menjadi 3 per pangkat ditambah pangkat menjadi per kan, 3/3 x pangkat 3 min 15x pangkat 1 ditambah 1 menjadi 2, 15/2 x pangkat 2 min 18 jadi 18x. 3/3 sama-sama dibagi 3 jadi habis, jadi sisa x pangkat 3 min 15/2 x pangkat 2 min 18x. Masing-masing bagian batas atas kita masukkan di x. 2 pangkat 3 min 15/2 kali 2 pangkat 2 min 18 kali 2 jadi 8 kurang 30 kurang 36. 0 batas bawah juga begitu, 0 pangkat 3 min 15/2 kali 0 pangkat 2 min 18 kali 2. Kita kurangkanlah semua jumlah tersebut. 8 kurang 30 kurang 36 kurang 0, jadi hasilnya min 8. Sekian dari materi integral tentu. Oke, di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat integral tentu. Integral tentu juga mempunyai sifat-sifat dasar. Nah, untuk integral tentu sendiri sifatnya yang pertama itu ada
kalau kita mengintegralkan dari A sampai A untuk suatu fx, hasilnya pasti 0. Contohnya, kita mau mengintegralkan 3x pangkat 2 dari 2 sampai 2. 3x pangkat 2 itu integralnya x pangkat 3. Masukkan batasnya yaitu 2 sampai 2. Hasilnya akan menjadi 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 0. Masih logis ya, karena A dikurang A pasti hasilnya 0. Yang kedua itu, sifat yang kedua, kalau ada integral dari A sampai B untuk suatu fx dx, itu biasanya kalau kita tukar hasilnya, kita kasih minus. Kita kasih minusnya di sini. Contohnya, integral dari 3x pangkat 2 dibatasi dari 2 sampai 3. Kalau kita balik batasnya menjadi 3x pangkat 2 dari batas dari 3 sampai 2, maka hasilnya adalah x pangkat 3, masukkan batasnya yaitu 3 sampai 2. 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2, 3x pangkat 3 sama dengan 8, berkurang 27, hasilnya sama dengan minus 19. Oke, lanjut ke sifat yang ketiga. Kalau kita punya integral dari A sampai B, itu kita bisa nyatakan sebagai integral dari A sampai C ditambah integral dari C sampai B. Contohnya, integral dari 3x pangkat 2 dibatasi dari 2 sampai 3. Ini bisa aja kita tuliskan sebagai integral dari 3x pangkat 2 dibatasi 2 sampai 5 ditambah 3x pangkat 2 dibatasi 5 sampai 3. Untuk batas dari 2 sampai 5, kita akan peroleh 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 ditambah dengan hasil dari batas 5 sampai 3, yaitu 3 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3. Di sini bisa kita lihat kalau 5 pangkat 3 bisa habis dikurang dengan 5 pangkat 3, yang memisahkan min 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Min 2 pangkat 3 itu adalah min 8, dan 3 pangkat 3 itu adalah 27. Min 8 ditambah dengan 27, hasilnya adalah 19. Untuk membuktikan bahwa hasilnya ini sama, dengan integral dari 3x pangkat 2 dibatasi dengan 2 sampai 3, kita cari integralkan 3x pangkat 2 dahulu menjadi x pangkat 3. Kenapa x pangkat 3? Karena integral dari 3x pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 1/3x pangkat 3. Ini 3-nya bisa habis dibagi, memisahkan 3x pangkat 3. Maka kita akan peroleh 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 hasilnya menjadi 27 dikurang 8. 27 kurang 8 itu hasilnya 19. Jadi, terbukti kalau sifat ketiga itu benar. Kalau integral. Di sini kita akan mempelajari mengenai metode substitusi. Metode substitusi dalam hal ini kita gunakan untuk memanipulasi suatu bentuk fungsi agar soal yang kita miliki nantinya dapat mengarah pada formula umum. Formula umum dalam hal ini adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1/n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. Agar lebih memahaminya, kita dapat masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal pertama, integral 2x dikali x pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 dx. Ini tidak bisa kita integralkan dikarenakan merupakan perkalian dua buah fungsi, maka kita bisa menggunakan metode substitusi. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan cara memisalkan x pangkat 2 tambah 5 adalah u. Sehingga kita peroleh u sama dengan x pangkat 2 ditambah 5. Untuk 2x dan dx, kita dapat mengubah variabel yang awalnya dalam x menjadi dalam u.
dengan cara menurunkan U terhadap X, sehingga DU terhadap DX sama dengan 2X. Di sini kita akan memindahkan seolah-olah DX berada di sebelah kanan 2X, sehingga DU sama dengan 2X DX. Oleh karena itu, kita peroleh integral U pangkat 5 DU. Nah, ini sudah mirip ke formula umum yang menyatakan bahwa integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 ditambah C. Lalu, integral U pangkat 5 du dapat kita nyatakan menjadi 1 per 5 tambah 1 dikali U pangkat 5 tambah 1 ditambah C, sehingga 1 per 6 dikali U pangkat 6 ditambah C. Nah, U yang tadi dapat kita balikkan, sehingga 1 per 6 dikali X pangkat 2 tambah 5 pangkat 6 ditambah C. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah 1 per 6 dikali X pangkat 2 ditambah 5 pangkat 6 ditambah C. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah integral 6X kuadrat ditambah 6 per akar X pangkat 3 ditambah 3X tambah 1 dx. Dalam hal ini, kita dapat memisalkan U sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 1. Sehingga, kita akan mendapatkan du per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 3. Maka diperoleh du sama dengan 3x kuadrat ditambah 3 dx. Agar sesuai dengan 6x kuadrat ditambah 6, kita dapat mengalihkan dua buah sisi dengan 2. Sehingga diperoleh 2du sama dengan 6x kuadrat ditambah 6 dx. Sehingga integralnya dapat diperoleh integral 2u per akar u. Akar u dalam hal ini kita dapat mengubahnya menjadi u pangkat 1 per 2. Lalu u pangkat 1 per 2 nya dapat kita naikkan ke atas sehingga diperoleh integral 2 dikali u pangkat min 1 per 2 du. Nah, karena sudah sesuai dengan rumus formula, kita dapat mengintegralkan fungsi tersebut dengan rumus formula umum. Sehingga diperoleh 2 dikali 1 per min 1 per 2 ditambah 1 dikali u pangkat min 1 per 2 ditambah 1 ditambah c. Kita akan sederhanakan menjadi 2 dikali 1 per min 1 per 2 ditambah 1 dikali u pangkat 1 per 2 ditambah C. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 2 dikali 1 per 1 per 2 dikali U pangkat 1 per 2 ditambah C. U yang tadi dapat kita balikan ke persamaan awal, sehingga diperoleh 2 dikali 2 dikali X pangkat 3 ditambah 3X tambah 1 dipangkat 1 per 2 ditambah C. Pangkat 1 per 2 dalam hal ini dapat kita ubah menjadi akar, sehingga diperoleh 4 dikali akar X pangkat 3 tambah 3X tambah 1 tambah C, atau 4 akar X pangkat 3 tambah 3X tambah 1 tambah C. Sehingga hasil nomor 2 adalah 4 akar X pangkat 3 tambah 3X tambah 1 ditambah C. Maka dalam hal ini kita dapat menyimpulkan metode substitusi dalam hal ini kita dapat cari, yaitu bagaimana cara kita memilih U yang tepat atau memisalkan suatu persamaan dengan tepat. Itulah penjelasan materi tentang integral, mulai dari apa itu integral, integral tentu dan tak tentu, beserta dengan sifatnya, sampai pada metode substitusi yang barusan saya jelaskan. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.